Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Ekani Romadoni, guru geografi SMA Negeri 2 Sekayu, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Penerapan kurikulum merdeka di SMA Negeri 2 Sekayu sudah memasuki tahun ketiga. Kurikulum dengan pembelajaran yang menggunakan kurikulum intrakurikuler yang beragam, di mana dalam pembelajaran konten akan lebih optimal supaya murid dapat lebih mendalami konsep dan dapat menguatkan kompetensi. Pembelajaran juga dirancang lebih sederhana dan mendalam. Dalam pembelajaran, guru dapat memiliki keleluasaan untuk menentukan kompetensi yang diharapkan dan bisa dicapai oleh murid dengan cara yang diminati dan diinginkan oleh murid agar lebih nyaman dalam belajar. Pembelajaran berdiferensiasi adalah metode pengajaran yang berfokus pada murid, di mana guru menyesuaikan materi dan aktivitas pembelajaran dengan kebutuhan individu setiap murid, tujuannya agar setiap siswa dapat mencapai potensi maksimalnya. Dalam pembelajaran kali ini, saya berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi produk. Strategi yang digunakan dalam memberikan pilihan kepada murid dalam menyelesaikan tugas, baik dalam penentuan kelompok ataupun secara individu, dan memilih tema peta yang akan mereka buat. Pembelajaran spasial atau keruangan dalam mata pelajaran geografi sangatlah penting, terutama pada materi peta. Pada saat menjelaskan materi peta tematik, guru selama ini hanya menunjukkan contoh-contoh peta tematik yang sudah tersedia. Padahal siswa harus dituntut untuk membuat karya dalam bentuk peta tematik secara digital dan gambar manual. Pembelajaran teori tanpa praktik ini terjadi karena jika mau dipraktikkan secara manual, sarana sekolah tidak memadai, dan alat-alat dalam pembuatan peta juga tidak tersedia. Dan untuk membuat peta digital, memerlukan spesifikasi laptop yang tinggi yang tidak dimiliki oleh semua siswa. Sehingga dalam menjelaskan atau membahas peta tematik, murid menggunakan peta tematik yang sudah tersedia. Dari situasi yang ada, saya kemudian merancang pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dalam mencapai tujuan pembelajaran dalam membuat peta tematik dengan menggunakan aplikasi yang saya dapatkan dalam pelatihan Google Master Trainer, yaitu Google My Maps. Didukung juga dengan murid saya yang memiliki keterkaitan dengan IT, dan semua murid memiliki HP dengan spesifikasi yang bagus dan cukup tinggi, serta tersedianya koneksi internet yang lancar. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan ini adalah, yang pertama, meningkatkan keaktifan murid dalam pembelajaran dengan memberikan kebebasan penugasan yang bisa dilakukan secara kelompok dan individu. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada murid dalam memilih tema yang diminati dan merupakan fenomena di sekitar mereka yang menurut mereka menarik untuk dipetakan. Yang ketiga, memberikan pengalaman baru kepada murid dalam pembelajaran, khususnya dalam membuat peta tematik sederhana dengan Google My Maps. Berdasarkan proses dan hasil praktik baik yang saya lakukan, tantangan yang saya hadapi di antaranya, yang pertama berkaitan dengan kualitas internet yang terkadang kurang lancar, serta keterbatasan gawai untuk beberapa siswa yang kurang support terhadap aplikasi Google My Maps. Yang kedua, kurangnya minat baca siswa terhadap teori yang mau dipraktikkan dalam pembuatan peta tematik, sehingga guru masih menjadi sumber belajar siswa yang utama dalam menjelaskan teori tentang peta tematik. Dan yang ketiga,
kurangnya waktu yang dimiliki oleh guru untuk melakukan pendampingan dan bimbingan, terutama kepada murid yang mengalami kesulitan dan memiliki pengetahuan IT yang kurang. Berdasarkan dari situasi dan tantangan yang saya paparkan, maka aksi nyata yang saya lakukan adalah yang pertama, saya berdiskusi dengan kepala sekolah bahwa akan melaksanakan pembelajaran pembuatan peta dengan aplikasi Google My Maps, sehingga diharapkan kepala sekolah mensupport dengan menyediakan kelancaran koneksi internet di sekolah. Yang kedua, merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan melakukan asesmen awal, baik asesmen kognitif ataupun non-kognitif di kelas, berkaitan dengan pemetaan kesiapan belajar siswa, minat, dan profil belajar siswa. Yang ketiga adalah menganalisis hasil asesmen awal non-kognitif. Dari hasil didapati bahwa semua murid sangat antusias terhadap penugasan digitalisasi. Mereka juga semuanya memiliki gawai dan akun belajar serta akun Google pribadi. Ada 9,5% murid memiliki minat dalam pengerjaan tugas secara individu dan yang lainnya secara berkelompok. Langkah keempat, guru memberikan keleluasaan kepada murid untuk membentuk kelompok sesuai keinginan mereka dan juga membolehkan untuk murid yang mengerjakan secara individu pembuatan peta tematik ini. Langkah kelima, setelah murid berkelompok, mereka diminta untuk berdiskusi tentang tema peta yang akan mereka buat sesuai dengan minat bersama dan kesepakatan bersama. Langkah keenam, guru menjelaskan bagaimana penggunaan Google My Maps dalam pembuatan peta tematik dan menyiapkan modul untuk tutorial murid dalam pembuatan peta tematik. Langkah ketujuh, guru melakukan pendampingan dan pembimbingan dalam mempraktikkan pembuatan peta dengan aplikasi Google My Maps. Langkah kedelapan, masing-masing murid berlatih secara mandiri maupun berkelompok membuat peta tematik dengan Google My Maps dengan panduan modul yang sudah disediakan oleh guru. Langkah berikutnya, murid berkolaborasi dalam pembuatan peta tematik dengan menggunakan laptop atau HP dengan bimbingan guru secara online. Dan untuk beberapa murid yang nyaman dengan mengerjakan secara individu, guru memberikan keleluasaan untuk pengerjaan secara individu. Yang berikutnya, guru memberikan bimbingan khusus kepada murid dan kelompok yang mengalami kendala dan keterbatasan dalam pembuatan peta tematik dengan Google My Maps. Dan akhirnya siswa mampu menghasilkan karya berupa peta digital dan beberapa ada yang menginginkan untuk dicetak agar dapat dipajang di kelas mereka sebagai suatu kebanggaan bahwa mereka sudah mampu berkarya dalam membuat peta tematik. Tahap yang terakhir, guru melakukan refleksi pembelajaran dengan menanyakan apa perasaan yang dirasakan dan pengalaman belajar apa yang didapat setelah pembelajaran. Dari pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan, saya merasa bersyukur mampu mengakomodir murid, terutama murid yang tidak nyaman untuk mengerjakan tugas secara kelompok, dengan memberikan keleluasaan kepada mereka untuk bekerja atau mengerjakan tugas secara mandiri, sehingga mampu mencapai hasil belajar yang lebih baik dan menciptakan proses pembelajaran yang bermakna serta mendorong murid untuk berperan aktif sepenuhnya dalam mengikuti proses pembelajaran. Rencana pengembangan ke depan yang akan saya lakukan yaitu dengan meningkatkan analisis dalam teori pemetaan dengan Google My Maps. Misalnya dalam analisis overlay, buffering, analisis 3D untuk penggunaan lahan, daerah rawan bencana, daerah rawan macet, dan sebagainya. Demikian video praktik baik yang saya buat dan sudah saya terapkan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi rekan-rekan guru sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata dalam video ini. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.